Bentar, saya cek dulu. Ini kemarin belum selesai ya pembahasannya ya? Yang di Jamboard Ya, tinggal satu lagi, Bu. tinggal nomor berapa? Yang belum dijelasin yang nomor 8. Nomor 8. Ini nomor 1 Widi, nomor 4 Bagas, nomor 8 Fakih. Coba Fakih dijelaskan dulu Fakih. Ada Fakih? Ada, Bu. Silakan. Sudah kelihatan belum, Bu? Hmm? Udah terlihat. Silakan. Jadi di soalnya adalah use Stokes theorem atau teorema Stokes untuk mengevaluasi integral FDR pada C, di mana tiap soalnya itu C-nya berorientasi berlawanan arah jarum jam. Di soalnya vektor field-nya itu F X Y Z-nya sama dengan I ditambah X plus YZC ditambah XY min akar ZK. C adalah batas dari bagian bidang 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1 di oktan pertama. Saya di sini bikin bidangnya dulu, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 1 supaya tahu D-nya di mana. Kemudian saya di sini bikin titik potongnya sepertiga, setengah, dan 1. Kemudian saya di sini ketemu Y-nya sama dengan setengah dikali 1 min 3X. Kemudian saya bikin ini dalam bentuk Z sama dengan 1 min 3X min 2Y. Z itu bisa kita tulis menjadi Fxy sama dengan 1 min 3X min 2Y. Kemudian untuk menghitung menggunakan teorema Stokes-nya bisa kita pakai curl F dot ds pada S. Jadi saya di sini hitung dulu curl F-nya itu dengan menggunakan del F. Kemudian yang I jadinya yang determinan yang do Y, do Z, I sama R. Saya dapat di sini yang untuk komponen I-nya X min Y. Kemudian untuk yang J-nya itu min YJ, yang K-nya itu plus 1, Bu. Ini do X kan 1. Kemudian di sini untuk hitungannya integral FDR pada C itu sama dengan curl F dot ds pada S. Setelah itu saya masukkan ke teoremanya. Di sini min do R per do Y min do Q per do Z per do X min do P per do Z min do R per do X do Z per do Y tambah do Q per do X min do P per do Y dA. Kemudian saya tinggal substitusi yang ini jadi X min Y dikali turunan Z terhadap X ini kan min 3, jadi di sini min 3 min Y dikali min Z ditambah 1 dA. Kemudian D-nya itu sudah saya tulis, jadi bagian batas-batasnya saya DY dulu karena dia bukan konstan, yang konstannya ada di luar. Makanya di sini saya tulis jadi ini hasilnya 1 ditambah 3X min 5Y DY dX. Batasnya itu 0 sampai sepertiga 1 min 3X dibagi 2. Kemudian batas yang X-nya 0 sampai sepertiga. Kemudian saya tinggal integralkan. Di sini jadi ini, Bu, jadi 1 ditambah 3X kali Y min 5 per 2 Y kuadrat tinggal disubstitusikan ke dalam. Nanti hasilnya jadi min 81 X kuadrat per 8 ditambah 15 X per 4
min 1/8 dx. Diintegralkan jadi min 27 x pangkat 3 bagi 8 ditambah 15 x pangkat 2 dibagi 8 min 1/8 x. Batas-batasnya 1/3 dan 0, lalu saya dapatkan hasilnya 1/24. Oke, Sekian, Mbak. oke baik. Ini coba bentar, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu, Fakih. Oke, baik. Ini Anda menggunakan Stokes ya, memang disuruh menggunakan Stokes. Teorema Stokes, jadi Anda menghitung Karl F. ds-nya. Oke. Nah, di sini Fakih menggunakan dy dulu. Kalau pakai dx dulu boleh nggak Fakih? Di dA-nya. Fakih, Eh, kayaknya boleh, boleh ya? tapi di sini C-nya berorientasi berlawanan arah jarum jam. Eh, ya nggak apa-apa. Maksudnya yang dA ini lah. Iya, dA ini, Anda kan pakai dy dulu. Kalau dx dulu boleh nggak? boleh, Bu. Boleh. Boleh ya, cuman tinggal batasnya saja disesuaikan, benar? Iya, Ya, oke. Ya, terima kasih, Fakih. baik, Bu. Ini kayaknya di grup ini belum ada yang nomor 6, 13, nomor 19. Belum ada ya, memang belum ada yang mengerjakan. Ada yang yang sudah mengerjakan nomor nih, tapi belum diupload di sini. Belum ada. Kalau belum ada ya saya lanjut. Oke, kita lanjut ke teorema divergens. Nah, ini lagi-lagi ini sebenarnya perluasan ya. Ini perluasan dari teorema Green. Bentar saya. Oke. Ini perluasan dari teorema Green. Kita mau memperlihatkan bahwa integral atas ruang, ya, ini atas ini ruang, ya, dari divergensi f dv itu sama dengan f dot ds atas s, di mana s-nya itu adalah batas dari ya. Nah, kita lihat ini apa ketentuan-ketentuan pada teorema divergensi. Itu adalah simple solid region, artinya daerah yang apa ya? Kalau bilang simple, kalau sebagai apa? Kan di sini ada gambarnya ya. Kalau donat itu simple nggak?
gambar donat itu sebenarnya. Simpel nggak donat? Kalau grafik itu kan gini ya. Sorry. Ini kalau misalkan daerahnya ya, daerahnya itu yang ini. Itu solid simple atau bukan? Solid simple di sini pengertiannya seperti simple pada ini ya. Ini. Ini ada di 15 titik. Simple solid region di tipe 123 pada 15.7. Ntar mungkin kita nanti balik ke 15.7 ya. Bentar, saya balik ke 15.7, cuman tidak tahu di halaman berapa. Ini 15.7 ya. Ini yang disebut dengan simple. Bentar. Oke, ini adalah tipe 1 ya. Jadi daerah simple solid region yang untuk tipe 1 itu dibatasi oleh oke. Kemudian yang kedua yang ketiga ya. Ini juga simple solid region ya. Yang contoh nggak simple apa nih? Yang ini simple ya. Yang tadi saya terakhir udah 16. Nah, ini sebagai contoh, ini nggak simple nih ya.
Ini simpel juga ya, karena dia dibatasi oleh, iya ini nggak simpel ini daerahnya. Ini sebagai contoh, nah yang donat ini. Donat ini nggak simpel ya. Ini nggak simpel. Yang ini nggak simpel. Torus ini nggak simpel. Atau yang pernah lihat angka 8 yang dimensi 3 enggak? Nah, lihat angka 8 yang tidak, yang di dimensi 3. Saya gambarnya nggak bisa. Itu contoh yang tidak simpel. Ya, mungkin kita balik lagi yang teorema divergensi. Saya cuma mau menunjukkan bahwa daerah yang simpel itu seperti apa, yang tidak simpel itu seperti apa. Nah, berdasarkan yang ini simpel ya. Ini termasuk yang simpel. Yang tidak simpel itu seperti yang angka 8, tapi 8-nya di dimensi 3. Nah, ini nggak simpel nih. Ya. Ini tengahnya nggak ada ya. Ya, seperti itu. Ya, ini nggak simpel. Ya. Nah, di sini kemudian S itu adalah batas dari permukaan E yang orientasinya keluar. Nah, kalau orientasinya keluar, maka ini nggak bisa. Ini bisa nih. Ini orientasinya keluarnya keluar sana. Ya, ini orientasinya ke sana. Ini orientasinya keluar. Yang ini yang ke dalam. Ke dalam tuh artinya keluar dari daerah S. Ya. F itu adalah vektor, kemudian yang punya komponen-komponen yang punya turunan parsial yang kontinu pada daerah E. Ya. Nah, di dalam sini misalkan ini E-nya, maka si F itu punya turunan parsial yang kontinu. Ya. Sehingga kita dapat ini. Nah, silakan Anda ketika membaca teorema begini, yang bagian ini jangan di skip ya. Jangan di skip. Karena ini adalah syarat untuk rumus ini berlaku. Ya. Kalau ini tidak, salah satu aja tidak terpenuhi, belum tentu rumus itu berlaku. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan apakah daerahnya memenuhi ini atau tidak. Nah, di sini dikatakan flux dari F melewati permukaan E, melewati batas dari E. Ya. Itu sama saja dengan integral lipat 3 dari divergensi F dV. Ya. Nah, sekarang apakah
Mana yang paling mudah menghitung dengan integral atas S atau integral atas E? Ini lagi-lagi bergantung terhadap soalnya ya. Kalau soalnya kita daerah E-nya itu solid yang untuk integralnya lebih katakanlah kotak gitu, daerah E-nya kotak ya paling mudah ya pakai yang ini ya, yang kanan ya. Karena kalau pakai S itu kan ada beberapa kali integral gitu. Atau kalau mau pakai yang kalau daerahnya misalkan bisa sekaligus divergensi sorry, yang integral atas S-nya itu gampang, ya pakai yang kiri juga boleh gitu ya. Ini sebagai contoh. Nah, ini tadi yang tipe 1, tipe 2 ya. Atau kita lihat dulu buktinya deh. Dimisalkan F-nya adalah PI ditambah HJ ditambah RK, maka kita tahu bahwa divergensi F itu adalah do P per do X ditambah do Hi per do Y ditambah do R per do Z. Ini kan sama dengan nabla dot F. Gitu ya. Oke, sehingga integral lipat 3 dari divergensi F dV itu sama dengan do P per do X dV ditambah do Hi per do Y dV ditambah do R per do Z dV. Nah, sekarang kita perhatikan yang ruas kirinya, yaitu F dot ds. Ya, ds-nya di sini, ya nanti ds-nya di bawah ya. S-nya bergantung terhadap S-nya ya. Nah, tetapi di teorema sebelumnya di integral permukaan kita tahu bahwa double integral f dot ds itu sama dengan f dot n ds. Ya. Dan ini sama dengan p i ditambah hi j ditambah rk dot n ds. Nah, sekarang ini tergantung n-nya. Ya, tergantung n-nya. pi.nds. N-nya itu yang mana? N-nya yang mana? Kenapa ini begini? Saya pi.nds. N-nya itu apa sih? N-nya itu adalah N-nya yang mana? Yang mana? Kenapa N-nya pi.nds sama dengan integral lipat 3 do P per do X dV dan seterusnya. Dari mana itu? Ada yang bisa menjelaskan?
N-nya itu faktor normal ya, Ibu? Ya, N-nya itu vektor normal. Vektor normal dari Dari S. Ini yang harus kita buktikan kan ini ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Jadi ini kan kita mau buktikan ini sama dengan ini gitu ya. Benar nggak? Nah, ini divergensi F dV itu kan sama dengan 3 komponen ini. Ya. Yang integral F dot ds itu juga sama dengan komponen ini. Nah, ketika kita membuktikan ini sama, maka otomatis ini sama kan? Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan bahwa dou P per dou X dV itu sama dengan integral PI dot N ds. Di sini di buku, coba Anda baca deh. Saya ingin Anda baca di bagian bawahnya. Ya. Ini kan dia mengambil kasus khusus kan? Kasus khusus untuk yang daerah tipe 1. Ya. Daerah tipe 1. Daerah tipe 1 sorry. Ini kenapa sih muncul ini? Nah, yang digunakan adalah daerah tipe 1. Ya. Nah, kalau kita proyeksikan E pada D, maka kita bisa menggunakan ini integral permukaan nih. Jadi integral double dou R per dou Z dV itu sama dengan integral atas di sini U1 sampai U2. Ini sorry. Diambil yang RK ya. Diambil K. Nah, R dou R per dou Z dV ini sama dengan ini. Ya. Sehingga R, X, Y, ini kalau kita masukkan adalah U2 X, Y dikurangi R, X, Y, U1 X, Y. DA. Ya. Nah, sekarang ini sama dengan apa? Yang mana, Ibu? Yang ini. Ini sama dengan apa? U2 dikurangi, kemudian ada U1 di situ.
Di situ ada K.N. Ternyata K.N-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Tegak lurus, Bu. Tegak lurus. Kan K-nya vertikal, N-nya horizontal, Bu. K-nya vertikal, N-nya Horizontal. N-nya horizontal. Normalnya normal yang mana? S3 kan? Ya, S3-nya tuh keluar sini ya. Sorry. U2, U1. Ya, N-nya di situ N dari bentar. S1-nya itu atas. S2-nya itu bawah. S-nya itu permukaan yang ini ya. Dia normalnya ke sini kan. Ya. Sedangkan K-nya itu yang ke atas. Ya, N-nya bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sana. Sehingga K.N-nya sama dengan 0. Ya. Yang S3-nya 0. Sehingga atas daerah D itu hanya, kalau di sini atas S, maka di sini hanya atas S1 ditambah S2, S3-nya 0. Gitu ya. Sehingga RK.N ds itu sama dengan integral di sini U2 X, Y ini dari permukaan S2. Yang ini S2, sedangkan S1-nya itu adalah yang ini. Ya. Kenapa S1-nya itu? Karena normalnya ke bawah ya. Normalnya -1. Sehingga RK.N itu sama dengan ini. Ini tadi adalah double integral E R do R per do apa nih? Do Z dv. Nah, ini baru satu yang dibuktikan. Ya. Yang harus kita buktikan ada 3. Ini baru yang ini. Yang ini belum dibuktikan. Ya. Yang ini bisa menggunakan tipe yang lain-lainnya. Kalau pakai tipe ini nggak akan jalan ya. Itu mungkin tipe 2, tipe 3 daerahnya. Yang tipe 2, tipe 3 nah, tadi ada di 15.7 ya. Di 15.7. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh 1, di sini disuruh menentukan fluks dari vektor pada bola dengan pusat 0,0,0 jari-jari 1. Sehingga divergensi F itu sama dengan 1 do per do X dari Z do per do Y dari, ini salah ini. Ini X nih. Sorry, ini benar. Yang ini 0 ya. Ini 0, yang hanya di Y per di. Nah, ini dari ini ya. Sorry. Ini dari.
Kemudian daerah S itu adalah batas dari bola dengan pusat X dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kurang atau sama dengan 1. Ya. Di sini kalau ini kan daerah di dalam bola ya, plus batas. Sedangkan yang ini adalah batas dari bolanya tadi. Nah, sehingga integral atas F ds bisa sama dengan integral atas B divergensi F dV. Nah, karena ini 1 dV, maka ini adalah volume B. Nah, volume B itu adalah volume bola. Jadi lebih mudah kalau divergensi F-nya konstan gitu pakai teorema divergensi ya. Jadi pakai integral double 3-nya jauh lebih mudah. Gitu. Nah, bisa jadi dengan menggunakan integral double 3-nya lebih susah. Ya, lebih mudah pakai yang integral double 2-nya. Ya. Ini pakai integral double 3 ya. Karena daerahnya gampang. Di sini disuruh menentukan integral SF ds. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan teorema divergensi ya. Oke, di sini Anda bisa perhatikan ini perhitungannya. Saya tidak akan detail di sini. Nah, kita coba untuk latihan. Di sini disuruh menentukan di sini suruh memverifikasi ya, teorema divergensinya benar atau tidak gitu. Sorry, bukan benar atau tidak, bahwa teorema divergensi itu berlaku gitu. Ya, teorema nomor 1, nomor 3. Ini tentu saja yang nomor 1 dengan nomor 3 Anda bisa hitung dua-duanya ya. Yang double integral dengan yang integral triple-nya. Nomor 5, nomor 8. Mungkin ini belas. Oke, silakan dicoba. 1 nomor 3, ada nomor 5, nomor 8, nomor 11, nomor 13, nomor 17. Ini satu aja yang pembuktian nomor ini ya. Nomor 26. Sebenarnya di atas tadi nomor 26 udah ada nih.
Oke, silakan. Masih pakai jemput yang lama ya, si siapa? Widi. Kayaknya masih cukup itu. Ini saya stop share dulu ya.
Udah kelihatan. Jadi yang nomor 1 itu untuk membuktikan bahwa teorema divergensi ini berlaku pada vektor F pada wilayah E. Di sini ada batasan dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, terus Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Dan pertama kita cari divergensi dari F. Kita peroleh di sini divergensi F sama dengan do per do X dari 3X ditambah do per do Y dari XY ditambah do per do Z dari 2XZ. Kita peroleh 3 plus X plus 2X sama dengan 3 plus 3X. Kemudian kita cari integral dari E, divergensi FDF. Nah, di sini kita peroleh, karena batasannya sudah ada ya, kita masukin aja integral dari 0 sampai 1 dx dy per dz-nya menyesuaikan. Di sini kita peroleh 9/2 ya. Kemudian karena di sini integral 0 sampai 1 dy per dz ini hasilnya tetap ya, berarti 9/2. Kemudian kita cari integral dari S FDS-nya, kita bagi menjadi 3 bagian. Saya bagi menjadi 3 bagian. Di sini integral dari S1, integral dari S PIN ds ditambah integral dari S QJ NDS dan integral dari S RK NDS. Ini PIN ini sama dengan komponen dari parsial yang 3x itu. Jadi kita peroleh 3, kemudian yang QJ.N kita peroleh dari parsial XY. Jadi kita peroleh hasilnya X ya. Kemudian yang RK.N kita peroleh dari parsial dari 2XZ, hasilnya 2X. Yang di sini hasil dari integral S3 dari integral S3ds sama dengan 3. Kemudian integral SX ds sama dengan 1. Kemudian di sini integral S dari 2X ds sama dengan setengah. Kita jumlahkan hasilnya 9/2. Di sini dapat dilihat bahwa integral S FDS sama dengan integral dari divergensi F sama divergensi FD. Untuk gambarnya sebenarnya ini sih apa ya, kubus ya, sama cuman belum digambar, sempat digambar. Gimana Ibu? Oke, di sini kan memang disuruh menunjukkan bahwa teorema divergensi itu berlaku ya. Ini daerahnya sangat mudah, dia berupa balok gitu. Jadi kalau menggunakan yang integral lipat 3 divergensi sangat mudah ya. Oke. Nah, kemudian dengan menggunakan yang ke atas, coba ke atas. Ke bawah, sorry. Yang bawah. Ya, yang bawah itu langsung menggunakan integral double integralnya f.ds. Jadi melalui batas-batasnya ya. Oke, sudah bagus. Ya, betul ya.
Makasih, Widi. Oke. Oke, silakan mau ini lagi. Oke, yang lain? Saya sudah, Bu. Ya, boleh. Satu lagi. Silakan. Oke. Sudah kelihatan belum, Bu? Ya, sudah. Ya, di sini soalnya just hanya penggunaan teoremanya saja untuk menghitung flux F-nya. Di sini F-nya itu sama dengan X, Y, E pangkat Z I ditambah X, Y pangkat 2 Z pangkat 3 J min Y, E pangkat Z K. Kemudian untuk batasannya S-nya hanya balok biasa, untuk yang X-nya sampai 3, yang Y-nya sampai 2, Z-nya sampai 1. Kemudian divergensi untuk F-nya do X untuk X, Y, E pangkat Z kan jadinya Y, E pangkat Y, E pangkat Z ditambah 2X, Y, Z pangkat 3 min Y, E pangkat Z. Ini kan bisa hilang, jadi sisanya 2X, Y, Z, E 2X, Y, Z pangkat 3. Kemudian untuk batasan E-nya itu X sampai 3, Y-nya sampai 2, Z-nya 0 sampai 1. Kemudian teoremanya itu bunyinya integral F ds pada S itu sama dengan integral lipat 3 pada E divergensi F dV. Lalu saya tinggal substitusikan menjadi 2X, Y, Z pangkat 3 dz dy dx batasannya 01, 02, 03. Kemudian setelah saya hitung dapatnya 9/2. Sekian, Bu. Oke. Ini disuruh Oke. Yang nomor 5 itu menggunakan ya. Anda bisa pakai yang mana saja. Oke, jadi Anda menggunakan yang integral lipat 3 ya. Iya, Bu. Ya, lebih mudah karena lebih mudah. Kalau daerah E-nya itu balok segala macam itu lebih mudah yang pakai integral lipat 3 ya dibanding yang integral double-nya. Karena kalau integral double-nya itu dipecah-pecah itu batasannya. Ya, oke, terima kasih Fakih. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Yang lain mungkin silakan dituliskan di Jamboard-nya ya. Nanti saya periksa. Tapi kenapa nggak lengkap itu ya? Banyak soal yang belum dikerjakan. Ya, silakan siapa saja yang merasa belum aktif di dalam perkuliahan, terutama pengerjaan soal di Jamboard, silakan ini ya dikerjakan dan diupload supaya nilai keaktifan Anda tidak kosong nih. Ya. Oke, baik. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima Ibu, kasih maaf, Ibu. semuanya. Ya. Untuk besok ada pertemuan nggak, Ibu?